From Rome, there came now another addition to the sun-worshipping apostasy. The first Christians, being mostly Jews, continued to celebrate the Passover in remembrance of the death of Christ, the true Passover. And this was continued among those who from among the Gentiles had turned to Christ. Accordingly, the celebration was always on the Passover day, the 14th day of the first month. Rome, however, and from her all the West, adopted the day of the sun as the day of this celebration. The Present Truth Articles, January 16, 1896, by Alonzo T. Jones. Oke, kita akan lanjut bagian kedua daripada The Mount of Congregation. Dan bagian ini adalah The Mark of the Beast. Wahyu 13 ayat 16 dikatakan, dia menyebabkan semua untuk menerima tanda di tangan kanan atau di dahi mereka. Sehingga nggak ada yang bisa beli atau jual, kecuali dia memiliki tanda ini, nama binatang atau bilangan namanya. Tentu saja gereja Katolik klaim bahwa dialah yang merubah hari Sabat, hari ketujuh ke hari Minggu. Dan ini adalah tanda daripada kuasa gerejanya. Artinya, ini mereka mengaku sendiri bahwa mereka memiliki tanda. Dan tandanya ialah tanda bahwa mereka merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa hari Sabat itu adalah harinya Tuhan, dan karena Tuhan yang menciptakan segala-galanya dengan kuasanya, dan hari Sabat itu adalah Tuhan punya. Dan karena itu Tuhan punya, artinya Tuhanlah dia punya author. Dan hari Minggu itu dia punya author adalah gereja Katolik ini. Dan mereka bilang sendiri bahwa inilah tanda daripada author, otoritas daripada hal-hal keagamaan daripada gereja Katolik. Jadi kita sudah tahu bahwa dia merubah dia punya hari, dia merubah dia punya hari-hari feast, artinya dia adalah author. Dan kita sembah Tuhan, tandanya adalah hari ketujuh. Tuhanlah yang menciptakan, Tuhanlah author daripada segalanya yang diciptakan. Dan untuk menjadi author, itulah alasan kenapa kita sembah Tuhan, karena dia adalah author. Jadi untuk sembah the beast, ialah untuk sembah yang author daripada hari Minggu ini. Di depan berikut Catholic Record 1923 dibilang, hari Minggu adalah kita punya tanda authority. Jadi mereka lah yang mulai, bukan dari Tuhan. Mereka lah yang mulai itu, authornya. Pertanyaan berikut, katakan, dari mana buktinya bahwa gereja ada kuasa untuk memerintahkan feast dengan holy days? Jadi ini ditanya, dari mana kamu ada kuasa untuk memerintahkan orang untuk melakukan itu, feast dengan holy days? Jawabannya, dengan merubah hari Sabat ke hari Minggu, yang mana orang-orang Protestan mengizinkannya, kan? Dan dengan memelihara hari Minggu, itulah buktinya bahwa mereka ada otoritas atau kuasa untuk memerintahkan feast. Artinya bukan hanya hari ketujuh yang kita tahu adalah feast, mereka pun bikin feast-feast yang lain, holidays yang kita tahu. Tadi kita lihat Christmas dengan Easter, kan? Bukti daripada mereka bisa perintahkan orang untuk pelihara feast dengan holidays ialah orang-orang setuju atau menurut mereka punya perintah untuk mana mereka merubah hari Sabat ketujuh ke hari Minggu. Jadi untuk merubah hari Sabat hari ketujuh ke hari Minggu, itulah kuasanya karena gereja Protestan menurut dan mengikutinya. Dan oleh sebab itu kuasa itu pun digunakan untuk command feast dengan holidays. Jadi di sini katakan bahwa sudah commonly held atau sudah diketahui sebagai satu pemeliharaan atau satu hal yang kita bisa terima sebagai kenyataan bahwa katanya God itu, Tuhan, memberikan kepada gereja kuasa untuk menyingkirkan atau sanctify
hari apapun atau hari-hari apapun sesuai dengan yang dia tetapkan, mana yang dia suka untuk tetapkan sebagai hari yang kudus. Jadi katanya gereja itu diberikan kuasa dari Tuhan untuk pilih hari apa saja yang kamu mau. Dan gereja katanya pilih hari Minggu. Dan juga dalam waktu tertentu mereka pun tambahkan hari-hari lain kayak hari feast atau hari-hari holy days. Jadi mereka bilang bahwa mereka lah author-nya daripada perubahan ini. Kita tahu awalnya di Yesaya 14. Karena di Yesaya 14, setanlah yang author daripada semua ini. Dialah yang mau merubah. Dan sekarang perubahannya kita bisa lihat di dunia melalui dia punya agen, yaitu dia punya gereja. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, ini gereja Seventh-day Adventist ya. Ini organisasi Seventh-day Adventist, sorry. Ini katakan apa? Welcome to Easter Online. Easter Online. Jadi organisasi Advent, mereka bilang welcome to Easter. Kita tahu Easter itu Ishtar. Dan Ishtar adalah Semiramis kan. Itu adalah salah satu daripada yang mereka punya Trinitas. Makanya organisasi Advent menganut doktrin Trinitas juga. Kalau mereka nampaknya menyelenggarakan atau menjalankan Easter. Dan di sebelah sini Northwest Adventist, Saint Mary's Parade Float shows real Christmas spirit. Jadi ini Seventh-day Adventist kan sedang mau pamer mereka punya Christmas spirit. Dan kita tahu Easter dengan Christmas itu 100% kafir. Dan dikatakan tadi, dengan mereka terima hari-hari yang bukan harinya Tuhan, appointed time-nya yang bukan Tuhan punya, dengan mereka terima itu, mereka terima gereja Katolik atau Paus menjadi mereka punya author. Dan author itu patut disembah. Author itu lah yang disembah. Kan dikatakan kan di Wahyu 14 ayat 7, worship God that made. Sembah Tuhan yang menciptakan. Nah, kalau yang menciptakan itu author. Dialah yang mulai itu. Dan hari Minggu itu authornya adalah gereja Katolik. Dan dia itu adalah tanda otoritasnya. Dan kalau saya mengikuti dia punya hari-hari feast, saya menyetujui dia sebagai author dan menyingkirkan apa yang Tuhan telah tetapkan, sehingga secara tidak langsung saya sembah. Saya punya author. Karena organisasi Advent, Easter dengan Christmas diselenggarakan. Okay. Nah, kita sudah pernah belajar tentang tulisan Eddie Jones. Dikatakan di sini bahwa dari Roma sekarang ada tambahan apostasi daripada penyembahan matahari. Orang-orang Kristen yang pada umumnya orang Yahudi tetap merayakan Passover untuk menjadi satu peringatan terhadap kematian Kristus, yaitu the true Passover. Dan ini mereka lakukan terus dari antara orang Gentiles yang menjadi orang Kristen mengikut Kristus. Tadinya orang-orang Yahudi yang terima Kristus dan orang Gentiles yang terima Kristus tetap merayakan Passover atau merayakan feast. Karena Passover adalah perayaan pertama kan. Dan sesuai dengan celebration pada hari Passover itu diselenggarakannya hari ke-14 bulan pertama. Roma mengadopsi hari matahari sebagai perayaan hari ini. Artinya hari Passover yang terjadinya bulan pertama hari ke-14 diadopsi Roma. Dan dia merayakan juga katanya Passover-nya. Tapi tentu saja waktunya berbeda kan. Karena change times and laws kan. Jadi karena kita tahu bahwa setiap tahun kalau diselenggarakannya persis bulan pertama hari ke-14. Dan kalau tahun pertama jatuhnya pada hari ke-6 Passover kan. Tentu saja
tahun depan jatuhnya nggak hari ke-6 lagi. Jadi berubah-ubah setiap tahun. Jadi dia punya policy daripada Roma ialah mereka merayakan mereka punya Passover selalu harus jatuhnya pada hari Minggu. Sementara Tuhan punya true Passover setiap tahun berubah-ubah, lalu dia kembali lagi siklusnya setelah 7 tahun berakhir. Dan mereka selalu pilihnya hari Minggu terdekat daripada bulan pertama. Mereka pilihnya hari Minggu terdekat daripada bulan pertama, oke? Daripada hari ke-14. Jadi hari Minggu terdekat bulan pertama hari ke-14, oke? Dan seandainya hari Passover-nya jatuhnya pada hari Minggu, jadi bulan pertama hari ke-14 jatuhnya pada hari Minggu, mereka nggak mau rayakan pada hari Minggu yang bersamaan pada tanggal 14, mereka geser ke minggu depannya supaya nggak sama dengan harinya Tuhan. Jadi sudah bisa lihat bahwa mereka benar-benar mau merubah, think to change times and laws. Jadi Tuhan ada, dia punya feast, dan setan pun meniru dia punya feast. Jadi nggak bisa untuk bilang bahwa Tuhan sudah tidak akan feast, karena kalau Tuhan sudah tidak akan feast, kenapa dia mau tiru feastnya kalau feastnya sudah ditiadakan, kan? Alasan daripada ini ialah mereka mau menyerupai orang-orang kafir, dan mereka nggak mau sama dengan orang-orang Yahudi. Dan untuk mereka kasih senang orang-orang yang benci orang Yahudi, mereka lakukan hal ini. Jadi orang-orang yang benci Yahudi, walaupun mereka bisa lihat bahwa dia punya perayaan-perayaan itu perlu dilakukan, tapi karena dilakukannya sama dengan orang Yahudi, mereka ini bisa merayakannya dan enggak rayakannya pada sama waktu dengan orang Yahudi, sehingga mereka masih bisa rayakannya katanya. Yang penting beda dari orang Yahudi. Jadi inilah dia punya spirit daripada I want to be like Most High, tapi saya nggak mau 100% sama, karena saya mau disembah sendiri, nggak sama dengan yang Most High. Ini dia punya Mount of Congregation, di mana semua ada tiruannya, tapi dirubah waktu dan hari untuk merayakannya. Feast dengan hari Sabat. Jadi Passover ini kita sudah tahu, sudah belajar di bagian pertama bahwa mereka itu harus sigh and cry. Di Yesaya 9 dikatakan mereka harus berkeluh kesah terhadap kekejian, dan kekejian adalah salah satu hari Minggu, sembah matahari, dan kekejian lain adalah weeping for Tammuz. Weeping for Tammuz itu sama dengan Christmas, sama dengan dia punya Easter. Dan umat Tuhan yang mau menerima meterai Tuhan harus sedih terhadap kekejian ini yang terjadi dalam gereja, karena malaikat itu akan pass over. Malaikat itu nggak akan membantai mereka yang sedang berkeluh kesah terhadap kekejian yang terjadi dalam gereja, di mana mereka mengaku pengikut Tuhan Yesus, tapi mereka merayakan hari-hari yang nggak sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Yaitu mereka bilang, oh kita nggak merayakan feast lagi, tapi mereka merayakan Christmas, dan mereka merayakan Easter. Tapi dibilang bahwa feast-nya sudah dipakukan ke kayu salib. Jadi benar-benar nggak masuk akal. Oke, 1 Raja-Raja 12 ayat 8 kita tahu ada Raja Jeroboam, dan dia membuat 2 lembu emas. Kita tahu lembu emas sama dengan di Sinai, tapi ini Jeroboam. Dan dia bilang, inilah kamu punya gods, oh Israel, yang bawa kamu keluar dari Mesir. Satu dia bangun di Bethel, dan satunya dia bangun di Dan. Dan semua orang ini datang dan worship. Mereka datang worship. Mereka worship itu 2 lembu emas yang didirikan oleh Jeroboam. Kita tahu Jeroboam adalah raja pertama sebelah utara setelah kerajaan Israel terbagi 2 gara-gara kemurtatan Solomon, kan? Dan dia buatnya di sebelah utara. Kita tahu di sebelah selatan adalah Rehoboam.
Tapi di sebelah utara, hambanya daripada Solomon namanya Jeroboam. Dia membuat 2 lembu emas. Dan mereka sembah itu lembu emas. Dan kita bisa lihat bahwa Jeroboam ini ordain buat feast. Dia membuat feast. Jadi waktu mereka sembah lembu emas, mereka sembah lembu emas dalam perayaan feast pada bulan ke-8, hari ke-15. Jadi mereka punya feast ini untuk sembah adalah bulan ke-8, hari ke-15. Nah, kalau kita lihat daripada feast di Imamat 23, ada feast yang bulan ke-7, hari ke-15. Dan itu adalah Feast of Tabernacle kan. Jadi kita bisa lihat waktu Jeroboam membuat dia punya feast di bulan ke-8, dia rubah waktunya. Think to change times kan, dari bulan ke-7 dia rubah ke bulan ke-8, dia punya Feast of Tabernacle. Sementara Feast of Tabernacle itu bulan ke-7, hari ke-15. Jadi dia rubah. Dan apa yang terjadi waktu dirubah? Mereka sembah lembu emas dan bilang, inilah kamu punya gods yang bawa kamu keluar dari Mesir. Jadi untuk saya merayakan feast yang berbeda dari harinya Tuhan, itu sama dengan sembah 2 lembu emasnya Jeroboam. Sama, prinsipnya sama. Itu sama dengan saya merayakan, mau merayakan Tuhan punya feast, tapi di hari atau waktu yang ditetapkan oleh musuhnya Tuhan. Saya sudah mengikuti yang dan dibilang di Daniel 7:25, he shall think to change times and laws. Dengan saya merayakan dia punya feast, Christmas, dia punya Easter, dan apa saja yang lain. Saya sudah sembah authority yang membuat adanya feast-feast yang nggak sesuai dengan Tuhan punya. Dan Musa pun waktu dia turun dari Sinai, kita lihat mereka bilang apa? Make us gods. Dan mereka ambil dia punya emas. Harun membuat dari emas lembu emas juga kan? Dan dibilang apa? Ini kamu punya God yang bawa kamu keluar dari Mesir. Sama. Bedanya di Mesir cuma ada 1 lembu emas. Dan keesokan harinya Harun bilang mereka rayakan apa? Feast. Jadi kalau saya bilang Tuhan nggak ada feast, tapi saya rayakan feastnya orang kafir ini, saya sama dengan orang-orang Israel di bawah Bukit Sinai yang sembah lembu emas. Ini namanya abomination, otomatis. Dan otomatis saya akan sembah hari Minggu juga, atau saya akan terima hari Minggu sebagai tanda. Kenapa? Karena kalau saya sudah terima hari-hari feast yang dirayakan orang kafir ini, otomatis hari Sabat saya tolak juga. Walaupun saya masih berbakti hari Sabat, tapi itu namanya nominal Adventist. Makanya di early writings dibicarakan tentang nominal Adventist yang marah dengan melihat kebenaran daripada law of Moses, statutes dengan judgment, yaitu Sabbath more fully. Nah, ini feast kan? Lalu di ayat 6 dikatakan mereka bangun pagi hari dan mempersembahkan korban bakaran dan mempersembahkan korban damai, dan semua orang duduk untuk eat dengan drink. Wow, bukan main. Benar-benar ditiru sekali Tuhan punya feast. Tapi sebagaimana Jeroboam dirubah tanggalnya, dan ini mereka bikin ini di Bukit Sinai setelah diberikan 10 hukum. Jadi mereka benar-benar sudah menjadi contoh apa yang terjadi di akhir zaman. Kalau saya tolak Tuhan punya feast, saya otomatis akan terima setan punya feast. Di Jeremia 7:4 dikatakan, jangan kamu percaya perkataan-perkataan yang bohong, yang bilang ini adalah kabar Tuhan, inilah kabar Tuhan. Kabar Tuhan adalah ini. Jangan percaya itu. Kita tahu kabar Tuhan itu apa? Kabar Tuhan. Kabar Tuhan adalah manusia, bukan gedung. Bukan organisasi, bukan apa? Tubuh manusia.
adalah kabar Tuhan. Lalu di Yeremia 7 ayat 18 setelah dibilang jangan kamu percaya itu, dibilang apa? Anak-anak atau mereka akan mengumpulkan kayu dan dibakar api, dan wanita akan membuat roti dan membuat roti untuk ratu surga dan menuangkan persembahan minum untuk other gods, sehingga mereka ini membuat murka Tuhan. Nah, kalau kita lihat Queens of Heaven di Yeremia 44 ayat 17 dibicarakan tentang bakar incense kepada Queen of Heaven, kan? Nah, siapa Queen of Heaven? Ini di sini katakan siapa? Mary. Mary adalah Queen of Heaven. Tentu saja Mary itu untuk bisa dipikir bahwa ini Kristen ya, karena ada Mary-nya. Tapi sebenarnya Mary adalah Semiramis atau Ishtar. Mary adalah nama yang untuk bisa diadopsi oleh orang Kristen, tapi sebenarnya adalah Ishtar. Ini Statue of Liberty. Ini gambar, kalau nggak salah ini Paramount atau apa ya. Tapi ini adalah Queen of Heaven adalah Ishtar, yang dibilang adalah Mary. Jadi kalau saya pelihara Christmas, itu Mary itu sebenarnya Semiramis. Itu Mary itu sebenarnya Semiramis, bicara tentang Semiramis. Dan kalau saya rayakan dia punya Easter juga, Easter itu bicara tentang Tammuz. Dan Tammuz itu counternya dari Tuhan Yesus. Kan counternya Tuhan Yesus. Inilah abomination. Banyak orang nggak tahu dengan innocent, tapi sudah ada firman Tuhan, sudah ditunjukkan dengan jelas. Kalau nggak tahu nggak ada alasan lagi kan. Inilah abomination yang terjadi. Dan jangan lupa umat Tuhan yang sigh and cry, berkeluh kesah terhadap kekejian yang terjadi dalam gereja lah yang akan dilewati malaikat Passover, karena mereka menerima karakter Bapa di dahi mereka, kan nggak akan dibinasakan oleh malaikat di Yeskiel 9. Sama dengan di Mesir, malaikat lewat orang-orang yang di atas pintunya dicat darah domba melambangkan kehidupan Kristus, sementara yang tidak ada itu dibinasakan oleh malaikat yang tidak pass over mereka punya rumah. Di Yeremia 44 ayat 18 dikatakan, mereka burn incense to the Queen of Heaven dan offer drink offering. Jadi banyak kan sini. Ayat 19, mereka burn incense to the Queen of Heaven. Ini Ishtar, ini Semiramis. Dan itu adalah Christmas. Dan sama dengan apa juga? Easter. Semua itu. Ini sama dengan burn incense to the Queen of Heaven. Bakar kemenyan kepada Ratu Surga. Dan di Yeremia 44:25 juga katakan. Kita lihat di Great Controversy di sini, sedikit demi sedikit dengan tidak dideteksi, lama-lama tambah terbuka dan akhirnya menguasai pikiran manusia. Misteri daripada kejahatan ini sedang bekerja. Kebiasaan-kebiasaan kekafiran masuk ke dalam gereja Kristen. Jadi custom kebiasaan daripada kekafiran apa? Christmas dan Easter, paling kurang lah itu dua topik yang kita sedang bahas, walaupun banyak yang lain juga kan, seperti kubur dia punya roti perjamuan dan semua itulah pokoknya. Roh kompromi dan conformity atau menyesuaikan diri selama ada penganiayaan sangat tidak berlaku dalam gereja di bawah kekafiran. Tetapi di saat penganiayaan sudah berhenti, kekristenan sekarang masuk ke istana-istana raja dan disingkirkanlah kesederhanaan Kristus dan murid-muridnya dan digantikan dengan kesombongan imam-imam dan pemimpin-pemimpin orang kafir. Jadi kebiasaan-kebiasaan kekafiran ini waktu dia masuk ke dalam gereja, contohnya Christmas dengan Easter dan semua itu, di saat masuk sekarang Kristennya hilang. Tapi pengakuan Kristennya masih ada. Makanya dia bilang the nominal conversion of Constantine. Artinya waktu Konstantin masuk ke dalam gereja itu adalah nominal. Jadi
bagaimana untuk bisa menjadi nominal? Caranya nominal ya pengakuannya, tapi kenyataannya saya sedang menjalankan pengertian-pengertian dan doktrin dan kebiasaan kekafiran sementara saya mengaku umat Tuhan. Itu namanya nominal. Makanya Roh Nubuat bilang nominal Adventist ialah kamu mengaku Advent, tapi sebenarnya yang kamu lakukan itu kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Dan ini terjadinya di zaman Konstantin. Dan ini semua masuk ke dalam gereja. Paganism, kekafiran, kan, yang sudah mau hilang dengan digantikan dengan kepausan, malahan sekarang dalam bentuk kepausan lah dia menjadi penakluk Kristen. Dia punya roh menguasai gereja, doktrinnya, dan dia punya ceremonis. Ini dia punya feast semua itu kan masuk ke dalam gereja. Dan mereka semua mengaku sebagai pengikut Kristus. Kompromi ini antara kekafiran dan kekristenan menghasilkan terbentuknya kepausan, the man of sin. Artinya dengan gereja yang mengaku pelihara hari ke-7 sudah mulai mengadopsi kebiasaan-kebiasaan custom, perayaan-perayaan kekafiran, itu kawin-mawin antara kekafiran dan kekristenan itu menghasilkan the man of sin. Jadi harus ada falling away dulu, harus ada kemurtatan, dan kemurtatan itu adalah kebiasaan-kebiasaan kekafiran masuk ke dalam gereja. Lalu lahirnya apa? Man of sin. Yang kita tahu adalah kepausan. Atau di akhir zaman adalah the image of the beast. Dan ini dia. Ini Queen of Heaven. Ini punya Queen of Heaven ya. Dan hebatnya nih, kalau kita lihat di Wahyu 12 kan kita tahu Wahyu 12 itu gereja yang murni kan. Jerusalem. Gereja yang murni yang diperangi oleh dragon. Sementara mereka punya simbol adalah Ishtar ini Mary. Lalu mereka juga berdiri di atas bulan. Dan tapi lihat bulannya, kalau kalian lihat bulannya, ada nggak kelihatan sabitnya? Nah ini kan bulannya ada sabit. Ini juga ada kan? Ini juga ada sabitnya, kelihatan sabitnya. Dan ini pun ada sabitnya, gitu kan? Jadi ini bukan Wahyu 17 ini. Karena ada sabitnya. Kita akan lihat nanti apa sabitnya. Ada sabitnya sedikit kan. Ini ada sabitnya. Sementara wanita Wahyu 17 kan nggak kelihatan sabitnya. Nah apa itu sabitnya? Apa itu sabitnya nanti kita lihat. Ini kan. Lihat ini. Ada sabitnya. Matahari lalu bulan ada sabitnya. Oke. Jadi ini dia punya tanda ya. Matahari simbol daripada Nimrod. Oke. Lalu sabit daripada bulan simbol daripada Semiramis. Lalu segitiga ini adalah Tamus. Ini dia. Ini semua. Jadi ini dia adalah Semiramis, lalu yang mataharinya adalah Nimrod. Lalu dia punya segitiga, kan mereka selalu ada segitiganya. Segitiganya adalah dia punya Tamus, ini dia punya Trinitas. Kan? Ini dia punya Trinitas. Jadi ada sabitnya kan? Sabitnya adalah siapa? Semiramis, wanita. Lihat ini. Wanita Semiramis, lalu ada sabitnya. Ini kelihatan putih sabitnya, ini sabitnya. Jadi mereka tiru. Sampai Wahyu 17-nya gereja Yerusalem yang murni ditiru juga, tapi ada simbol mereka kalau kita mengerti. Kan? Dan di 2 Raja-Raja 23:5 dia singkirkan imam-imam idolaters ini. Kan? Dan mereka juga yang bakar kemenyan kepada Baal, kepada matahari, kepada bulan, ini dia kan. Jadi sembah matahari, sembah bulan, dan sembah planet, dan seluruh benda-benda di langit. Ini dia. Semuanya pakai benda-benda langit kan. Makanya orang jadi kalau lihat bulan dan semua itu, orang takut sekali. Ini kafir. Padahal kafirlah yang tiru sebenarnya. Karena bulan itu Tuhan yang ciptakan untuk kebaikan manusia, untuk tanda dan untuk season dan semua itu kan. Digunakan sebagai kalender, tapi sekarang mereka gunakan untuk disembah. Dan dari sinilah mulainya ini penyembahan-penyembahan kekafiran kan. Ini dia. Lihat ini. Ishtar, ada dia punya sabit kan.
Lalu lihat ini Paus punya matahari, lalu di bawahnya ada apa? Ada sabit. Ini dia punya bulan, ada sabit. Matahari, ada sabitnya. Ini wanita ini juga, ada sabit matahari. Ini Paus punya kan? Ada sabitnya matahari. Sabit matahari. Ini dia punya matahari. Kan? Disuruh makan kan? Itu dia. Semua simbol kekafiran. Dan kita tahu Tuhan feast kan, makan roti dan minum sama tapi ditiru. Jadi untuk tiadakan sama sekali Tuhan punya, tapi sedang melakukan dan mengadopsi mereka punya, kita sudah tahu siapa yang disembah. Makanya dia bilang worship God. Nah, di sini di Roma 1:25 dikatakan dia merubah kebenaran Tuhan menjadi bohong. Kebenaran Tuhan menjadi bohong artinya dia putar balikan kan? Hari Sabat ke hari Minggu. Dan dia punya feast days pun dirubah. Kelahiran Tuhan Yesus dibuat-buat dan dirayakan dan dibilang itu Mary. Sehingga mereka worship creature. Bulan, matahari, bintang, apa saja kan. Mereka worship creature lebih daripada Tuhan penciptanya. Jadi ini adalah Mount of Congregation. Mount of Congregation sekedar menunjukkan bahwa di dunia ini ada dua rel kereta api. Satu yang benar, satu yang salah. Dan dua rel kereta api itu nggak pernah akan ketemu. Dan kalau saya pikir saya sedang di rel yang benar, kan, saya harus lihat baik-baik. Apakah memang ini Tuhan punya atau enggak. Dan hanya yang belajarlah yang tahu. Apakah ini memang Tuhan punya atau enggak. Ada yang orang bilang pokoknya kalau matahari, bulan nggak mau saya. Padahal Tuhan pakai bulan dan matahari. Tapi bukan sebagaimana orang kafir menggunakannya. Karena setan meniru. Aslinya baik, tiruannya nggak baik. Orang takut yang aslinya karena lihat tiruannya. Padahal tiruannya itu menunjukkan bahwa ada aslinya karena setan selalu mau meniru. Christmas is coming, is the note that is sounded throughout our world, from east to west, and from north to south. With youth, those of mature age, and even the aged, it is a period of general rejoicing, of great gladness. But what is Christmas, that it should demand so much attention? This day has been made much of for centuries. It is accepted by the unbelieving world, and by the Christian world generally, as the day on which Christ was born. When the world at large celebrate the day, they show no honor to Christ. They refuse to acknowledge him as their Savior, to honor him by willing obedience to his service. They show preference to the day, but not to the one for whom the day is celebrated, Jesus Christ. The 25th of December is supposed to be the day of the birth of Jesus Christ, and its observance has become customary and popular. But yet there is no certainty that we are keeping the veritable day of our Savior's birth. History gives us no certain assurance of this. The Bible does not give us the precise time. Had the Lord deemed this knowledge essential to our salvation, he would have spoken through his prophets and apostles, that we might know all about the matter. But the silence of the Scriptures upon this point evidences to us that it is hidden for the wisest purposes. Review and Herald, December 9, 1884.